Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Untuk bulan Agustus ini BPS telah merilis angka inflasi untuk bulan Juli. Jadi selama perubahan harga di bulan Juli, kita akan merilis harga indeksnya di awal Agustus. Jadi setelah perhitungan dari pendataan kami di bulan Juli itu telah terjadi deflasi di Papua Selatan. Nah, Papua Selatan ini diwakili oleh Kabupaten Merauke, Pak ya. Jadi terjadi deflasi sebesar 0,92% untuk inflasi month to month atau dari bulan ke bulan. Kemudian terjadi inflasi 0,75 untuk year to date. Jadi year to date itu menghitung inflasi dari awal tahun, dari Januari sampai Juli kemarin. Nah, ada lagi satu lagi inflasi year on year. Jadi kita membandingkan bulan yang sama tapi beda tahun. Jadi bulan Juli tahun 2023 kita bandingkan dengan Juli 2024 ini ada inflasi year in year sebesar 2,08. Jadi angka kita untuk bulanan kita ada deflasi ya sebesar 0,92, tapi secara tahunan kita masih inflasi 1,2. Nah, adapun penyumbang inflasi tertinggi adalah dari deflasinya dari kelompok pengeluaran makanan dan minuman. Dalam hal ini biasanya sektor hortikultura, Pak. Hortikultura itu kita mengalami deflasi, tapi untuk kita rinci ke masing-masingnya ada yang mengalami deflasi, ada juga yang mengalami inflasi. Contoh yang mengalami inflasi adalah jagung manis. Jagung manis itu kita mengalami inflasi karena banyaknya petani yang belum panen atau stok di pasar masih kurang. Kemudian beras kita secara pelan kita masih naik walaupun tidak tinggi. Tapi yang deflasi adalah tomat, kemudian bawang merah dan bawang putih. Kalau bulan sebelumnya kita inflasi di cabai rawit atau cabai merah. Nah, untuk bulan ini kita masih stagnan. Jadi harga masih tetap tinggi tapi tidak berubah dibandingkan bulan sebelumnya. Jadi terkait kelompok pengeluaran makanan dan minuman itu yang kita perhatikan adalah untuk sektor hortikultura yang turun tomat dan bawang merah, bawang putih, sementara yang naik adalah beras dan jagung putih, jagung manis. Ya. Tapi untuk komoditas lainnya seperti transportasi kita mengalami penurunan karena pesawat sudah turun ya, tiket pesawat karena peak seasonnya sudah selesai, jadi hari libur sudah selesai, jadi harga mulai kembali normal. Kemudian ada lagi penyumbang inflasi adalah perhiasan emas, Mbak. Emas di bulan Juli naik, itu pengaruh dari kenaikan emas global, dunia memang naik ya. Jadi di bulan lalu itu adalah harga emas tertinggi sepanjang sejarah, Pak. Jadi itu berimbas pada harga emas perhiasan. Kemudian ada lagi sektor atau kelompok pengeluaran pendidikan. Kelompok pengeluaran pendidikan untuk SD mengalami penurunan. Jadi ada harga yang dibayarkan ke kelompok itu turun, sehingga untuk kelompok pendidikan itu kita mengalami deflasi. Itu yang terkait inflasi dan deflasinya. Ada lagi yang baru yang mulai naik adalah air kemasan. Air kemasan dalam ini adalah air kemasan botolan, Pak ya, bukan yang galon, tapi yang botolan sudah mulai naik. Karena itu kebijakan dari distributor mungkin dari tokonya, sehingga harga
air kemasan botolan itu bisa naik. Jadi itu yang untuk bulan ini yang mempengaruhi inflasi kita. Yang deflasi adalah sektor kelompok pengeluaran, angkutan udara, bawang putih, tomat, sekolah dan bawang merah. Sementara yang inflasi adalah jagung manis, beras, air kemasan, emas perhiasan, dan satu lagi daging ayam ras. Nah, daging ayam juga mengalami kenaikan. Jadi itu info awal terkait inflasi kita, bahwa kita bulan ini minus 0,92 atau deflasi, tapi tidak semuanya harga turun, ada yang naik dan ada yang turun. Kalau kita melihat peringkatnya secara nasional, bahwa inflasi nasional itu di atas 2, tapi Merauke inflasinya 1,2. Jadi kita di bawah rata-rata nasional ya. Terkait dibandingkan dengan provinsi lain, Merauke termasuk 6 besar terbaik lah dalam secara rata-rata pengendalian inflasinya. Karena kita di bawah rata-rata nasional. Ada kegiatan dari pemerintah daerah seperti gerakan pangan murah biasanya Pak ya. Nah, tentunya gerakan ini bertujuan untuk menekan harga supaya masyarakat tidak terbebani dengan melonjaknya harga, sehingga pemerintah bisa melakukan operasi pasar atau dengan gerakan pangan murah tersebut. Nah, tentunya ini akan membantu masyarakat untuk mencoba mengkonsumsi dari barang-barang yang lebih murah yang disediakan oleh pemerintah. Yang tentu dampaknya akan bahwa pihak pedagang kemungkinan besar akan membantu menurunkan harga, sehingga masyarakat terbantu dengan penurunan harga dari operasi pasar tersebut. Baik Pak, dalam pendataan terkait data survei harga, ada beberapa komoditi yang kita akan lakukan secara mingguan atau 2 mingguan atau bahkan mungkin sebulan sekali. Jadi tergantung komoditas itu fluktuatif atau tidak. Kalau komoditas tersebut tidak volatil atau fluktuatif, tentu kita akan mungkin sebulan sekali atau seminggu sekali, percaya 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali. Sementara untuk komoditas yang volatil atau fluktualitas tinggi, kita akan mendata seminggu sekali. Contohnya seperti macam cabai, sayuran, itu kita datanya tiap minggu. Di awal-awal pekan itu kita akan melakukan surveinya. Kalau semacam data terkait BBM, kemudian tarif listrik, biaya sekolah, itu kan tidak volatil ya, tidak fluktuatif, maka itu mungkin bisa didata 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Jadi kita melihat apakah harga-harga yang perlu kita catat itu risiko perubahannya tinggi atau tidak. Jadi untuk mendapatkan data itu pun kita menyusun apa komoditas apa saja yang menentukan inflasi itu mulai survei biaya hidup. Jadi di tahun 2022 kita menyusun komoditas-komoditas apa yang mempengaruhi inflasi, sehingga terkumpullah beberapa komoditas yang biasa dikonsumsi oleh rumah tangga, baik itu makanan maupun non makanan, sehingga komoditas itu sangat menentukan dengan kebutuhan masyarakat dan tentu akan menentukan inflasi. Contohnya gini, sebagian besar atau hampir dipastikan masyarakat pasti mengkonsumsi beras, sehingga bobot beras itu tinggi untuk penghitungan inflasi tersebut. Semua orang butuh HP, tapi HP itu kan awet. Jadi HP itu memang mempengaruhi inflasi, tapi bobotnya kecil. Kemudian ada lagi listrik, semua rumah tangga bayar listrik, tapi perubahannya jarang, mungkin setahun sekali
atau 2 tahun sekali baru listrik itu naik. Tapi semua orang butuh listrik, akhirnya bobotnya tinggi. Jadi kita bobotkan semua komoditas itu mana yang sangat berpengaruh atau yang bobotnya pengaruhnya kecil. Termasuk juga dalam ini yang non makan tadi saya bilang macam pakaian. Pakaian itu walaupun semua orang butuh tapi jarang orang beli pakaian. Mungkin 2 bulan sekali atau mungkin kalau ada yang tahun baru sekali atau menjelang hari raya. Nah, jadi walaupun orang butuh banyak tapi karena jarang dikonsumsi, jarang dibeli, hingga bobotnya berkurang. Jadi di tahun 2022 kita mengumpulkan komoditas, kemudian kita membobot komoditas apa yang bobotnya paling tinggi. Nah, barulah kita di tahun 2023 atau 2024 kemarin kita mendata semua harga itu, perubahannya tiap bulan itu bagaimana perubahannya. Nah, yang kita data karena inflasi di Merauke ini adalah inflasi perkotaan. Jadi ada 2 inflasi Pak, inflasi perkotaan, ada inflasi pedesaan. Nah di Papua ini Merauke termasuk inflasi perkotaan. Sementara yang inflasi pedesaan itu ada di Nabire dan di Jayawijaya. Sehingga otomatis sampel kita banyak ada di kota saja, bukan di pedesaan. Jadi harga-harga yang mempengaruhi di kota itu apa saja. Sehingga data-data itu seandainya teman-teman dari dinas itu untuk mengendalikan inflasi itu lebih fokus untuk operasi pasarnya di kota Pak. Karena untuk ngomongin inflasi berarti kita sampelnya kota. Tapi untuk keadilan tidak salahnya semua wilayah dilakukan operasi pasar atau gerakan pangan murah itu. Sebetulnya di BPS ini kita tidak pernah atau tidak berani mengeluarkan proyeksi terkait inflasi. Karena inflasi itu banyak pengaruhnya dari berbagai sektor, Pak. Jadi kita lebih membuat secara sejarah pola-pola inflasi di tahun-tahun sebelumnya. Contohnya begini, cabai rawit di bulan ini kita mengalami deflasi secara year on year. Tapi padahal harga cabai masih tinggi. Artinya di bulan Juli tahun lalu harga cabai lebih tinggi lagi. Nah, artinya di bulan-bulan di tahun sebelumnya ada pola bahwa cabai itu akan naik di bulan Juni Juli. Nah, harusnya ada pertimbangan bagi stakeholder terkait bagaimana pola itu bisa kita mengantisipasi supaya cabai itu tidak naik di bulan-bulan tersebut. Mungkin ada penanaman cabai di bulan Maret, April dan lain sebagainya sehingga untuk bulan Juni Juli itu bisa aman stoknya gitu. Jadi BPS menyediakan polanya, tapi kita tidak berani memprediksi nanti bulan Agustus akan inflasi karena banyak faktor Pak di situ. Entah faktor cuaca, entah faktor dari kebijakan dari pusat, contohnya macam tiba-tiba mungkin BBM naik, kita kan nggak tahu Pak ya. Jadi kita nggak berani memprediksi entah bulan depan itu inflasi atau tidak. Cuma kita hanya memberikan pola bahwa tahun lalu di bulan ini terjadi inflasi, tahun lalu di bulan ini deflasi begitu. Sehingga maksud saya pihak stakeholder bisa mengantisipasi kenapa-kenapanya. BPS selalu siap sedia untuk menyampaikan data-data yang telah kita kumpulkan. Bahkan tiap hari Senin kan ada acara rapat TPID, kita zoom dengan Kemendagri Pak terkait IPH, indeks perubahan harga dan sebagainya. Sehingga kita akan saling melengkapi data untuk mempersiapkan apakah di minggu depan itu kira-kira kalau harganya naik itu apa aksi dari stakeholder tersebut, dari dinas terkait. Contoh saja kalau macam di bulan Juli persiapan tahun ajaran baru, apakah kita bisa memprediksi harga atau biaya pendidikan itu akan naik atau tidak. Nah, sehingga pemerintah bisa mungkin menyiapkan ke sekolah-sekolah terkait jangan
menaikkan tarif, biaya komite dan lain sebagainya. Sehingga untuk salah satu untuk menekan inflasi dari sisi kebijakan pemerintah daerah. Atau lagi terkait yang seperti bawang merah, bawang putih tadi, kenapa bisa turun? Nah, naik turunnya harga kan secara ekonomi ada hukumnya supply dan demand, ya. Kalau supply-nya banyak tentu harga biasanya ikut turun. Tapi kalau supply-nya kurang sementara demand-nya naik, pasti harga akan naik. Nah, kebetulan bawang ini memang banyak dari luar juga, Pak. Kita datangkan dari luar. Nah, ternyata kemarin dari sumbernya sana, di luar sana sudah turun harganya, sehingga distributor sampai ke sini harga juga turun. Nah, untuk cabai rawit juga begitu. Jadi kalau kita mau mendatangkan dari luar pun kita harus berpikir waktunya berapa lama sih kita mendatangkan cabai dari luar. Nggak mungkin kita pakai kapal, nanti bisa busuk di jalan, Pak, ya. Jadi harus bisa pakai pesawat. Nah, seandainya kita mau mendatangkan cabai dari luar, nah tinggal kolaborasi di antara stakeholder terkait, mungkin bisa dengan pihak Garuda atau kargo lain, atau mungkin dengan TNI dengan Hercules atau gimana untuk mendatangkan cabai dari luar, sehingga ada kolaborasi dari pemerintah dan lain sebagainya untuk membantu menekan inflasi di komoditas tertentu, Pak. Baik, yang pertama yang saya sampaikan adalah teman-teman semua atau teman-teman jangan takut dengan inflasi. Inflasi itu jangan dilihat sebagai momok yang menghantui, karena yang penting kita bisa mengendalikan inflasi tersebut. Jadi inflasi itu sebenarnya indikator adakah geliat ekonomi di situ. Jadi misalkan inflasi 0,1, artinya kan ada pertumbuhan, ada masyarakat, ada kenaikan harga, berarti ada permintaan yang banyak. Kalau deflasi pun jangan dilihat, aduh ini daya beli masyarakat turun. Deflasi baik itu jika suplainya banyak sehingga harga turun. Nah, tapi kalau deflasi gara-gara daya beli masyarakatnya rendah, itu yang bahaya. Saya contohkan, jika suatu perusahaan dia stoknya banyak melimpah, tapi jarang yang beli, akhirnya harga akan turun, kan, Pak, ya. Akhirnya kalau harga turun kemudian nggak ada yang beli, akan menyebabkan perusahaan itu jatuh. Begitu pula jika barang itu naik sehingga terjadi inflasi, harapannya masyarakat akan banyak membeli sehingga geliat di perusahaan itu akan naik. Jadi inflasi itu salah satu indikator ada pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Yang penting terkendali. Jangan sampai semua barang tiba-tiba naik dengan harga yang tidak terkendali. Kalau itu sudah terjadi, kita akan berbahaya. Jadi untuk inflasi saya ingin menyampaikan bahwa yang penting pihak stakeholder mampu menjaga stok sehingga demand bisa terpenuhi. Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke.